何があった？ゴブリンか？あれがそうか？違う。Akhirnya setelah penantian selama 5 tahun. Anime Goblin Slayer. Dari perilisan season pertamanya di tahun 2018, sekarang season 2 anime ini sudah rilis. Meski sebelumnya sudah rilis versi movie-nya. Sekarang season kedua anime ini sudah rilis, malah sudah episode 9 lagi. Anime Goblin Slayer, dengan kisah petualangan epiknya, dan plot cerita yang khas. Bersama MC yang sadis juga anti-mainstream. Di season kedua anime ini ada beberapa momen menarik menurut Mimin. Apa aja tuh momen menariknya? Simak terus ya! Yang pertama, muncul karakter baru yang menyebalkan. Pada episode pertama, Wizard Boy diperkenalkan dengan sifat karakter yang menyebalkan. Diceritakan bahwa si Wizard Boy ini adalah adik dari Wizard yang mati terbunuh saat berparti dengan Priest di season 1. Akibat kakaknya tewas dihabisi dan diracun Goblin. Dia hadir sebagai penyihir sombong yang meremehkan Goblin dan akan tetapi dia tidak bisa mencapai itu dan berusaha meminta bantuan dari Goblin Slayer untuk mengajari dirinya cara membunuh Goblin. Namun, ketika diberi kesempatan untuk membantu Goblin Slayer dan partinya, dia menolak untuk melaksanakannya, menunjukkan sikap yang angkuh dan tidak mau bekerja sama dengan tim. Wizard Boy ini juga menunjukkan perilaku yang merendahkan dan meremehkan karakter lain seperti Priest, membuatnya merasa terisolasi dan diolok-olok dalam kelompok petualangnya. Sikap sombongnya terbukti saat quest Goblin berikutnya, di mana dia menunjukkan ketakutan dan keengganannya untuk menerima bantuan dari Goblin Slayer, meskipun akhirnya Goblin Slayer sudah menyelamatkan nyawanya. 2. Akhirnya Priest jadi pemimpin party. Karakter Priest dalam cerita mengalami transformasi yang signifikan. Dari seorang yang awalnya diragukan, dan juga ia tidak dipromosikan peringkat petualangnya karena dianggap masih rendah, High Elf Archer memberikan saran untuk bergabung dengan petualang yang selevel untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, ketika Priest memimpin quest Goblin berikutnya, awalnya ia khawatir tentang kelompok petualang sebelumnya yang menghilang. Hal ini menunjukkan bahwa Priest peduli terhadap keselamatan dan keamanan anggota partinya. Keputusan Priest untuk memimpin party dalam quest tersebut menunjukkan perubahan karakter yang luar biasa. Meskipun memiliki ketakutan dan kekhawatiran, dalam mengambil peranannya menjadi pimpinan dengan menghadapi tantangan tersebut dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dengan memimpin party, Priest menunjukkan jiwa kepemimpinannya, dengan memimpin rekan-rekannya dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, ia membuat rekannya selamat dari serangan Goblin. Dan membuatnya layak menjadi pemimpin yang dihormati dalam perjalanan mereka. Hal ini menunjukkan perkembangan karakter yang kuat dan aura positif yang diberikannya kepada rekan-rekan petualangnya memberikan sisi positif terutama untuk si Wizard Boy. 3. Goblin Slayer jadi mentor para petualang baru. Goblin Slayer, bersama sejumlah petualang berpengalaman lainnya, berubah menjadi mentor bagi para petualang baru. Di tempat pelatihan, mereka bertujuan untuk melatih keterampilan dan para petualang untuk siap menghadapi berbagai resiko yang ada. Selain itu, peran Goblin Slayer dan para mentor lainnya, memberikan bimbingan dan dukungan kepada para calon petualang, Goblin Slayer, Spearman, dan Heavy Warrior melatih para petualang baru, Dwarf Shaman memberikan bimbingan sihir kepada Wizard Boy, dan Priest bermitra dengan Ria Fighter dalam sebuah quest penting. Hal ini menunjukkan bahwa Goblin Slayer, dengan pengalaman dan pengetahuannya, mampu menjadi mentor yang memberikan arahan dan bimbingan tidak hanya pada rekan partinya saja, tapi juga pada para petualang baru. 4. Sword Maiden yang makin agresif. Beberapa adegan lucu Sword Maiden, ketika Goblin Slayer dapat quest baru dari guild untuk mengantar prasasti batu misterius ke sebuah kuil di kota Watertown, ketika sampai di sana. Ia berbicara dengan asisten Sword Maiden, dan asistennya menceritakan bagaimana damainya kehidupan Sword Maiden saat ini. Ketika bertemu dengan Goblin Slayer, Sword Maiden pun mencari perhatian Goblin Slayer dengan membujuknya menanyakan kabarnya sekarang, namun Goblin Slayer sudah mendengarnya dan itu membuat Sword Maiden kesal. Lalu ketika Goblin Slayer ingin pergi, akan tetapi Sword Maiden mempertanyakannya, dan Goblin Slayer menjawab ingin pergi dengan rekan partinya,
Itu membuat Sword Maiden kecewa karena tidak bisa berlama-lama dengan Goblin Slayer. Momen menarik lainnya muncul saat Sword Maiden menulis surat untuk Raja Elf yang mana di tempat Elf ada Goblin Slayer. Ia disinggung oleh asistennya membuat surat cinta, karena ada Goblin Slayer di sana. Sword Maiden pun memberikan respon yang lucu. Momen berlanjut saat party Goblin Slayer mengantar Sword Maiden ke ibu kota. Di perjalanan, saat malam hari, Sword Maiden mendekati Goblin Slayer karena ia tidak bisa tidur karena rasa traumatisnya dengan Goblin masih ada. Namun tak lama Priest pun bangun dan bingung melihat Goblin Slayer dan Sword Maiden yang begitu dekat. Mungkin itu saja momen-momen menarik dari season 2 anime Goblin Slayer ini. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye. A vez pela vai pirando. Sequência de mente, sequência de mente.